Pancasila yang kita kenal hari ini sebenarnya pernah mengalami perubahan penting, khususnya pada sila pertama, ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Seorang tokoh berani untuk memperjuangkan hak golongan lain dan membuat 7 kata di akhir rumusan sila tersebut dihapus. Ia adalah Johannes Latuharhari yang lahir pada 6 Juli tahun 1900 di Saparua, Maluku, yang beragama Kristen Protestan. Ia pernah mengenyam pendidikan hukum di Universitas Leiden, Belanda, dan setelah itu pulang ke Indonesia menjadi asisten hakim di Surabaya. Latuharhari juga pernah menjadi hakim ketua di Pengadilan Negeri di Keraksaan Probolinggo pada tahun 1929. Karena kecintaannya pada Indonesia, ia pun ikut dalam pergerakan kebangkitan nasional Indonesia melalui organisasi pemuda Sarekat Ambon. Dan setelah Indonesia merdeka, ia pun ditunjuk menjadi gubernur Maluku. Ia juga sempat ditahan oleh Jepang 3 kali karena dicurigai oleh Jepang. Johannes Latuharhari pernah menjadi anggota BPUPKI untuk mewakili wilayah Maluku. Perannya yang signifikan terlihat ketika ia tidak menyetujui Piagam Jakarta, terutama pada sila pertama yang dianggapnya diskriminatif kepada masyarakat non-muslim. Ia khawatir sila tersebut akan berdampak pada adat istiadat yang ada di Maluku. Ia juga menolak usulan Kiai Haji Wahid Hasyim tentang Indonesia menjadi negara Islam, yang dimana presiden dan wakil presiden juga harus beragama Islam. Tentunya ini juga mewakili keresahan dari masyarakat yang wilayahnya mayoritas beragama Kristen, yang tidak ingin menjadi bagian dari negara Islam. Akhirnya, 7 kata pada sila ke-1 pada Piagam Jakarta dan pasal-pasal lainnya yang terkait dikeluarkan dari Pancasila dan juga UUD 1945 oleh Muhammad Hatta. Cinta dan belas kasih. Johannes Latuharhari sangat cinta kepada tanah airnya Indonesia dan juga kepada tempat tinggalnya yaitu Maluku. Ia berjuang agar rakyat Maluku juga bisa ikut hidup merdeka, damai dan sejahtera bersama dengan Indonesia. Integritas. Johannes Latuharhari tetap teguh dalam pendiriannya yang ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan gerakan anti kolonial, meskipun ia harus melepaskan jabatannya sebagai hakim. Keberanian dan ketangguhan. Johannes Latuharhari juga berani untuk menyuarakan hak golongan lain. Persatuan. Ia memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan juga mewakili Maluku untuk bisa bersatu dengan Indonesia yang merdeka. Totalitas. Johannes Latuharhari dengan sepenuh hati memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sampai ia mau menjadi anggota BPUPKI, PPKI, dan Gubernur Maluku yang baik. Pelayanan. Latuharhari sangat peduli dan mau menyelamatkan dan membantu orang-orang Maluku yang ketika itu sedang terlibat dalam perang antara KNIL dan juga Tentara Rakyat Indonesia.